Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa mata air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda di pagi hari ini. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa dalam acara Mata Air. Pagi hari ini pemirsa, kita akan membahas satu hal yang sangat penting untuk kita fahami bersama, karena ini sifatnya mendasar, yaitu tentang syahadat. Syahadat yang biasa kita sebut juga dengan syahadatain karena terdiri dari dua kalimat. Nah, ini kita akan bahas bagaimana pentingnya syahadat sebagai satu asas dasar kita ya di dalam Islam. Karena ketika kita bicara tentang syahadat, tentu ini menjadi satu tanda bahwa seseorang itu adalah Islam. Ketika dia sedang mengucapkan dua kalimat syahadat, sejauh mana Islam itu menjadi pegangan dalam hidupnya. Nah, ini tergantung bagaimana pemahaman tentang syahadat itu sendiri. Baik, bersama saya sudah hadir narasumber yang akan menjelaskan kepada kita semua, yang pasti Anda sudah sangat kenal ya, yaitu Ustadz Haji Abdul Latif Khan. Yuk kita jumpai beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali ketemu hari ini dan kita menjumpai pemirsa kita yang ada di Sumatera maupun Aceh nih, Ustadz Latif. Ini tentunya materi rangkaian kita yang sudah pernah kita bahas juga ya tentang syahadat ini ya Ustadz ya, sebagai satu dasar kita di dalam Islam. Ustadz, kalau boleh diibaratkan Islam ini sebuah rumah gitu Ustadz ya, yang memiliki dasar atau fondasi yaitu syahadat. Nah, ini bagaimana tentang diterimanya syahadat seseorang atau kita ya sebagai seorang muslim, apa tandanya ketika kita diterima syahadat kita. Ini mungkin bisa dijelaskan kepada kita tentang makna syahadat itu dulu, dan baru kemudian apa saja persyaratan rukunnya barangkali yang harus kita ketahui tentang syahadat itu sendiri. Silakan Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Materi syahadatain sebenarnya menjadi materi yang menarik ya, menjadi bahasan yang akan insya Allah menyita perhatian banyak orang begitu. Dan kenapa? Karena ini adalah materi paling urgen dalam menjadi seorang muslim dalam kehidupan kita. Ketika seorang memulai berislam, dia harus mulai dari sini. Ibarat sebuah rumah tadi dikatakan, dia adalah bangunan yang memerlukan pondasi. Sebesar, sekuat apa? Berapa lama daya tahan itu sangat tergantung dengan pondasi. Karena bukan tidak mungkin dia hanya merupakan tiang-tiang biasa, tapi ketika pondasi adalah pondasi yang sudah disiapkan untuk sekian lantai dan sebagainya, maka si pembangun rumah tidak perlu untuk memikir ulang, mendesain ulang atau merekonstruksi kembali pondasi dari bangunan mereka. Mereka hanya tinggal ya sudah tiangnya kita ganti atau kita tambah dan sebagainya. Persoalannya sekarang adalah usia umat Islam sudah lebih dari 1 abad. Artinya 1436 tahun kalau kita bertitik tolak dari hijrah. Dari dakwah Nabi ya hitung lagi 10 tahun kemudian. Jadi setelahnya maka sekitar hampir 1500 tahun. Nah, persoalannya adalah ketika kita menatap wajah bangunan Islam, bukan wajah umat Islam hari ini, maka memang tidak salah ketika orang di luar sana, saya bilang orang di luar sana adalah orang yang bukan muslim, mereka juga sedikit confused, kebingungan untuk menatap ini bangunan apa gitu. Karena sudah ada penambahan-penambahan di luar ketentuan. Nah, ini dia. Jadi maksudnya lebih kepada adanya firqah di tengah umat Islam yang kalau ibarat rumah nempel-nempel, jadi buat bangunan tempel. Semula awalnya bangunan ini cukup asri, cukup cantik dengan luas bidang tanah sekian, dia sudah buat areal taman sebegitu bagusnya, struktur rumah yang memang seperti itu. Orisinil. Iya, dan sebenarnya tidak diperlukan macam-macam bangunan baru tambahan, seperti ornamen baru tidak perlu karena pasti akan langgeng sepanjang zaman begitu. Tapi adanya kreasi kreatif yang kemudian malah prosesnya menyimpangkan umat dari agama, maka itu yang saya bilang tadi dengan istilah firqah ya, munculnya kelompok-kelompok yang merasa
bahwa apa yang sudah diwariskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah warisan yang belum lengkap, sehingga mereka menambah ornamen lainnya. Ornamen lain, atau mungkin ini kamar kayaknya kurang cukup nih, kita tambah lagi. Atau taman yang ini terlalu luas, kita harus rubah ini struktur atau bentuk taman supaya bangunan bisa semakin lebar. Akhirnya ternyata yang kelihatan adalah bangunan yang kehilangan keasliannya. Nah, persoalannya kemudian ketika bangunan itu sudah kehilangan keaslian, sebenarnya kita tinggal mengembalikan kepada aslinya. Pengembalian kepada aslinya bukan merusak atau merombak pondasi, tapi mengembalikan kepada struktur awal di mana pondasi itu dibangun. Kita bisa ambil contoh misalnya Ka'bah. Ka'bah hari ini sebenarnya itu sudah tidak sama persis dengan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang sekarang persegi. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dia persegi panjang. Artinya bahagian depannya lebih memanjang dari bahagian sampingnya. Jadi kalau saya mengucap dengan bahasa awam, orang pergi ke Ka'bah itu lihat ada pintu, nah itulah bahagian depan kita anggap. Kemudian lebar bahagian depan ini lebih memanjang dari bahagian dari sudut Hajarul Aswad misalnya menuju Rukun Yamani. Nah, pada posisi seperti ini kenapa terjadi perubahan? Nah, perubahan-perubahan ini adalah perubahan-perubahan karena sebab perkembangan sosiologi masyarakat, perkembangan situasi dan kondisi yang mendukung peristiwa terjadinya perubahan. Tapi pertanyaannya, apakah perubahan ini merubah struktur pondasi yang sudah dibangun Nabi Allah Ibrahim? Jawabannya tidak. Jadi tetap saja Ka'bah itu berdiri di atas struktur pondasi yang dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim, tapi ke arah Hajarul Aswad itu ditarik lebih ke bawah sedikit sehingga pondasi itu sebenarnya masih lebih memanjang ke sana. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jika saja ini tidak menimbulkan keributan, maka aku akan kembalikan Ka'bah seperti waktu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa yang menjadi persoalan sebenarnya, ini tidak sama persis sebagai perbandingan Islam dengan akidah kita, yaitu syahadatain yang kita bincangkan. Dan kalau bicara tadi tentang Ka'bah, secara syariat pun Hijr Ismail itu tidak bagian dari tempat tawaf ya. Artinya aslinya memang sudah. Jadi begitu. Jadi struktur pondasi yang tidak berubah menyebabkan seseorang tidak boleh seperti contoh waktu sholat. Kita kan sholat menghadap ke dalam ke Ka'bah gitu kan. Jadi ruang Hijr Ismail itu begitu datang waktu sholat wajib dia ditutup. Orang tidak boleh melakukan sholat wajib di dalamnya. Karena dia bahagian dari Ka'bah sebahagiannya. Sampai saat ini masih sampai itu saat ini. Syariat, Jadi artinya sebenarnya tidak ada perubahan gitu. Tidak ada kenapa? Karena yang namanya batu Ka'bah sekarang pun batu yang sudah dirubah ketika Raja Fat melakukan rehab besar-besaran terhadap Haramain Makkah Madinah. Kita melihat ini kan pola pembangunan yang sudah dimulainya secara besar-besaran kepada beberapa masjid, termasuk 2 masjid besar ini, termasuk Ka'bah. Jadi dia mengganti batu, mengganti pokoknya semua dia perbaikin polanya, tapi dia tidak boleh keluar dari struktur pondasi yang sudah dibuat. Yang saya maksud tadi dengan bangunan Islam, adanya kelompok-kelompok yang akhirnya mencoba melengketkan. Mereka istilahnya begini, nanti pelan-pelan kita bisa pahamin ini. Ini bangunan, ini kan sudah berangkat di struktur pondasi yang sebenarnya lebih permanen, tapi dia buat bangunan pelebaran yang dia membuat pondasi baru. Nah, pondasi baru ini sebenarnya telah membuat dia keluar dari Islam. Tapi kenapa dia seperti Islam? Ya jawabannya karena dia masih coba untuk menempelkan dirinya kepada Islam sehingga dikira dia bagian dari Islam. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kemudian mengukur atau melihat ini masih Muslim atau tidak. Ukurannya apa? Adalah ukurannya untuk melihat bahwa bangunan yang dibuatnya itu berdiri di atas pondasi yang dibangun Nabi atau tidak. Kalau ternyata dia keluar, maka kita bilang Anda mau sholat, Anda mau puasa, Anda mau pergi haji sekalipun, dan dibenarkan sampai ke tanah haram sekalipun, Anda mau melakukan aktivitas yang itu adalah berada di dalam ruang Islam sekalipun, Anda tidak Muslim. Tuh, bagaimana? Saya juga baca Quran, saya juga sholat wajib, saya juga puasa Ramadan. Kenapa Anda bilang saya tidak Muslim? Karena Anda mendirikan bangunan sistem keagamaan yang Anda yakini hari ini itu di atas sebuah pondasi yang Anda racik sendiri. Bukan berdasarkan syahadatain itu sendiri ya. Iya, artinya pasti ada pengembangan kayak orang Syiah misalnya. Orang Syiah meyakini adanya syahadat yang berbeda
dengan syahadat yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang Syiah menempatkan Ali bin Abi Thalib lebih istimewa daripada para sahabat yang lain, bahkan Rasulullah. Bahkan mereka tidak hanya sekedar mengistimewakan Ali, tapi kemudian mereka melakukan proses pengkafiran, menuduh kafir, bahkan menuduh ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang kafir, zindik, ateis, macam-macam mereka alamatkan. Walaupun mereka mengaji, mereka baca Quran, walaupun sorbannya setinggi langit, walaupun dia hafal Quran, walaupun jubahnya mungkin membuat kita takut nengok jubahnya aja ya, belum lagi nengok orangnya. Artinya karena masyarakat awam itu kan sering terjebak pada melihat orang pada performa penampilan dia begitu. Ketika saya sering mengatakan, Anda tidak usah mengerti Al-Quran, tapi datanglah, sholatlah di satu masjid, yang di masjid itu Anda tidak dikenal oleh siapapun, tapi pakailah baju Tuan Syekh. Ya, begitu Anda masuk, kalau Anda menggunakan pakaian kiai, duduk di saf terdepan sebelum waktu sholat datang, hampir pasti saya yakin imam yang biasa jadi imam pun sungkan untuk maju ke depan. Padahal Fatihah pun Anda belum hafal, gitu kan. Jadi sekarang ini kan cuma modal performa, modal penampilan saja, seorang sudah bisa mengklaim diri atau diklaim bahwa dia bahagian dari umat Islam. Kenapa? Dia mengukurnya dari situ. Nah, ini yang penting sekali harus kita diskusikan. Kenapa dia mengukur? Ya karena dia mengira bahwa ya karena saya sholat, karena saya puasa, karena saya zakat, saya juga haji, saya juga baca Quran, bahkan bukan sekedar membaca, tapi saya menghafalnya. Lantas di mana masalah saya? Nah, ruang keberislaman itu tidak ditandai dengan sehebat apa Anda melakukan ibadah-ibadah mahdhah yang dianjurkan sebagai ibadah wajibat dalam hidup Anda, tapi itu ditandai Anda muslim atau tidak dari pengakuan, penerimaan, dan tekad yang penuh terhadap syahadatain yang Anda tidak usah menambah karena sudah cukup, tidak perlu Anda tambah, Anda kurang itu. Apa itu? Menyatakan bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, Tuhan yang layak dan satu-satunya Tuhan yang disembah, dan kemudian menyatakan Muhammad persis, tidak ada tambahan dan tidak perlu ada pengurangan, bahwa dia Rasulullah SAW. Ketika kemudian adanya tudingan bahwa malaikat khilaf, bahwa Muhammad Nabi Allah merampas hak kenabian, karena segala dalil tidak mungkin lagi untuk kemudian disebutkan sebagai bahwa Nabi Muhammad merampas kenabian, maka mereka menuduh malaikatnya. Ini malaikatnya yang silap ini, harusnya ke Ali, cuma kecepatan turun. Maunya sebenarnya kemarin Ali besar dulu baru turun ayat. Ternyata keburu gitu, cuma Tuhan pun udah nggak bisa stop lagi gitu kan. Akhirnya malaikat udahlah nggak apa-apa Muhammad. Nah sekarang apa yang terjadi selanjutnya adalah menganggap bahwa posisi Ali adalah posisi yang jauh lebih mulia dari Nabi, dan semua keturunannya adalah keturunan mulia, dan kemudian Ali adalah pemilik warisan kekhilafahan yang paling absah, karena Nabi dalam peristiwa Ghadir Qum sudah mengatakan demikian. Ini saya mengambil contoh Syiah memang. Ya, sebenarnya masih banyak. Ini yang sedang ngetren di Republik kita, ini sedang ngetren. Di Medan dan di beberapa kota saya melihat sudah mulai ngetren. Dan kenapa ngetren? Karena mereka sudah membuka pakaian takiyah mereka secara perlahan. Untuk kemudian sudah berani terang-terangan untuk mengatakan, walaupun sebahagian mengatakan dia ahlu bait, makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, kalau persoalannya menyintai ahlu bait, maka seorang disebut sebagai Syiah, saksikan saya Syiah. Jadi kalau cuma sekedar cinta ahlu bait, maka siapa yang bilang kami tidak mencintai ahlu bait? Siapa yang bilang bahwa umat Islam tidak peduli dengan ahlu bait? Siapa bilang bahwa kita adalah orang-orang yang kemudian membrengsekkan ahlu bait? Tidak. Kita memuliakan mereka pada bagaimana Allah mengajarkan kita untuk memuliakan mereka. Nah ini yang harus kita garis bawahi. Tapi dengan pintu syahadat inilah diketahui bahwa kita ini memang mengikuti ajaran yang memang itu dia, makanya Rasulullah. Sekarang jangan lihat berapa besar bangunan ini sekarang, karena terus terang bahagian depan cantik tapi bahagian samping kusam. Bahagian dapur tidak begitu baik atau kotor dan sebagainya. Nah, sekarang kita untuk melihat benarkah ini bangunan Islam atau tidak, kita harus mengkoreksi dan kita harus punya peta, punya map bahwa ini patok ini sepertinya saya nggak nyangka lah ini di sini. Sebenarnya pondasi itu di sebelah sini loh, nggak kelewat ke sana. Nggak melebar ke sana. Seperti contoh. Mohon maaf saya kepada para pemirsa mungkin yang sudah begitu lama mengikuti tausiah bersama saya melalui SCTV atau bertemu langsung. Saya pernah dituduh habis-habisan oleh satu khalifah tarekat ketika saya dianggap
menganggap tarekat itu tidak benar secara Islam. Saya tidak begitu. Saya tidak pernah sekalipun menuduh tarekat, dan tidak pernah memandang. Bahkan Medan sekarang ada satu kasus sebuah tarekat yang oleh sekelompok kawan-kawan kita dari Forum Umat Islam itu dianggap sebagai sesat dan dilaporkan karena menyimpang dari ajaran Islam dan sebagainya. Saya juga bersikap hati-hati untuk ikut terjebak di situ. Tapi kemudian saya akan dan bisa mengatakan bahwa dalam tarekat, tradisi beragama itu sudah jelas alur sistemnya. Sudah kelihatan. Alur namanya juga tarekat. Tarekat itu kan jalan. Alur sistemnya apa? Dari mursyid ke khalifah, turun ke bawah. Sehingga tafsir, takwil atau penjabaran agama, analisa agama itu hanya absah ketika keluar dari mulut orang-orang yang digurukan di situ. Kita tidak bisa sesukanya. Dan Islam tidak seperti ini. Itu terlalu sempit ya. Itu yang harus saya garis bawahi gitu maksudnya. Islam tidak seperti ini. Tarekat hakikatnya adalah sebuah tarik ila ma'rifatillah. Tarik ila Allah. Dia merupakan jalan menuju Allah. Nah, jalan siapa yang kita ikuti? Jalan Syekh Anu yang dia sudah berhasil kita lihat secara faktual menunjukkan ma'rifahnya kepada Allah. Nah, Syekh Anu ini punya maratib. Nah, kalau bahasa anak-anak kuliah, dia menelurkan sekian makom pencapaian menuju Allah. Sehingga ada yang menyebut dengan makom baqa. Madrasah dia adalah madrasah baqa. Madrasah dia adalah madrasah hub atau cinta baqa tadi kekal. Ada yang punya madrasah fana ilallah, madrasah sirna di depan Allah. Persoalan mereka mau bangun madrasah dengan nama-nama yang unik seperti itu, la ba'sa, saya pikir tidak ada persoalan. Cuma kemudian mengira bahwa Islam hanya berada di alur jalan itu, sementara itu alur jalan hasil olah perilaku dari pepaham dia terhadap agama oleh seorang mursyid misalnya. Nah, itulah yang harus dia pahami dengan bahwa ini hanya satu thariqah. Nah, ini berada di dalam rumah Islam. Tidak boleh mengklaim bahwa alur jalan yang berada di sebuah rumah Islam ini itulah Islam. Tidak nanti bisa di sini begitu. ada dua wajah ya Ustaz ya. Yang saya katakan tadi. Dari satu sisi kalimat syahadatnya tadi batal, artinya memang tidak mengakui Rasulullah, malah Ali gitu kan, itu yang Syiah, kita sebut Syiah. Yang kedua adalah dia bersyahadat tetapi jalannya itu semaunya sendiri, mencari jalan sendiri gitu. Jadi begini, ini kan kita bicara rumah ini tadi kan. Makanya ketika dia tinggal di sebuah kamar, dia mengklaim bahwa hazal Islam, ini Islam. Orang di luar kamar itu bukan bahagian dari rumah ini. Mereka adalah orang lain, padahal kamar hanya satu petakan kecil, mungkin 4x5 atau 5 kali berapa dan sebagainya, dan memang mungkin memiliki pondasi di situ. Dan jangan mengira bahwa pondasi kamar atau struktur di bawah bangunan itu itulah pondasi Islam dan inilah akidah kita. Ya, artinya begini, kelompok-kelompok dalam Islam ada mereka yang tak berani keluar dari tempurung budaya atau tempurung lingkungan keberagamaan mereka dengan mengira bahwa kalau mereka keluar maka mereka akan tersesat. Tidak, ini area besar, ini pondasi ini mengikat kita. Bahkan Anda mau keluar kemanapun dari rumah ini, selama Anda faham bahwa rumah Anda adalah yang ini, maka kemanapun Anda pergi Anda tidak usah khawatir. Jadi ada kelompok yang kemudian dia membangun rumah dengan pondasi baru. Ada kelompok yang di dalam rumah itu ada sebuah lingkup besar pondasi, tapi dia mengambil 4x5-nya saja dan mengklaim bahwa itulah Islam dia. Dan di luar dari sini tidak bisa lagi. Sehingga kalau kita memahami pola-pola mereka selalu membangun budaya keberagamaan cenderung taklid. Artinya apa? Apapun ceritanya, apa perintah dan apa yang disuruh oleh guru kami, maka itulah Islam yang harus kami jalankan. Ketika ada seorang da'i, ada seorang alim, ada seorang faqih yang kemudian memberikan penjelasan kepada mereka bahwa tidak saudaraku, itu bukan Islam. Anda sedang berada di sebuah ruang kecil dalam ruang besar Islam. Jadi Anda hanya menjabarkan satu sebahagian kecil dari Islam. Dia tidak bisa terima dan dia mengatakan bahwa oke, kalau begitu kami cerita dulu sama guru kami penjelasan Anda. Kalau guru kami bilang oke, kami ikut. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini yang kemudian bisa menyempitkan atau meluaskan Islam seluas-luasnya sampai dia keluar dari Islam. Dan sepanjang bincang kita tadi, ini menjadi penting karena bagaimana menandai seorang itu bisa disebut sebagai muslim ketika dia tidak keluar dari garis pondasi ini. Saya belum bicara sekarang seperti apa kondisi pondasinya.
Ya, karena kalau kita baca apa yang dibilang oleh Sayyid Rashid Ridha, beliau menceritakan ketika mengantarkan satu bukunya guru beliau yaitu Muhammad Abduh, ada sebuah pernyataan menarik bahwa beliau, Islam sekarang seperti bangunan yang sebahagian besarnya runtuh. Dan puing-puing reruntuhan itu bertumpuk di atas lantai. Tapi uniknya, lantai ini becek. Dan air yang becek itu bukan air yang keruh, tapi air yang jernih. Begitu. Nah, ketika Anda mengangkat puing-puing ini, maka Anda menemukan bahwa ternyata ini bukan bahagian dari air leding yang bocor. Ini bukan bahagian dari air tumpahan dari atas. Tapi memang ini air mengalir dari bawah dan tidak pernah berhenti mengalir. Dan ternyata begitu dibuka lebih jauh, maka kita bisa menemukan bahwa ternyata air itu berangkat dari satu sumber mata air yang sangat jernih dan sangat segar airnya. Dan itulah yang dia maksud dengan istilah akidah. Ya, jadi tidak ada yang bisa menghancurkan Islam ini karena tanaman akidah ini Allah yang langsung menanamkannya. Sehingga ada upaya untuk menghancurkan bangunan, menceraikan, menjauhkan orang dari budaya atau perilaku beribadah yang benar, tapi dia bisa kembali. Karena struktur asal bangunan ini tetap tidak terganggu. Seorang bisa merubah warna. Seorang bisa kemudian tidak mau memakai bahasa-bahasa agama dalam kehidupannya. Tapi seorang tidak bisa merubah pondasi karena pondasi Islam ini menghujam sangat ke dalam. Hampir-hampir saja kita bisa mengatakan bahwa sepertinya ini bukan kerjaan manusia. Kalau saya mengatakan ya memang ini bukan pekerjaan manusia. Proyek Allah ini. Ini adalah pekerjaannya Allah dan dialah yang menanamkan itu ke hati semua manusia. Apa yang dia tanamkan pertama sekali adalah kesadaran bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa menolak kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Walaupun kalau kita belajar ke yang kemarin, ada proses penyimpangan-penyimpangan mereka bertuhan. Mereka menganggap tidak mau tunduk kepada Allah. Makanya dalam kajian akidah kita menemukan nanti ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid sifatiyah, mulkiyah dan sebagainya. Jadi yang menandakan seorang itu berislam dengan benar dan membangun Islam dengan benar adalah seorang yang mendirikan bangunannya di pacak bahwa tidak ada Tuhan yang layak aku sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sajalah yang akan menjadikan seorang mukmin adalah orang yang akan mulai dikenal bahwa udah dia adalah seorang muslim. Kenapa? Karena dia mengatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Tapi perkataan ini harus kita pahami, tidak hanya sebuah perkataan iklan. Betul. Nah, bagaimana prosesinya bisa kita lihat. Setuju. Bahwa kalimat syahadatain yang bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini merupakan sebuah kalimat yang sebenarnya gampang untuk kita lisankan, untuk kita sampaikan, untuk kita katakan dengan lisan kita. Tetapi sejauh mana kita memahaminya dan mengamalkannya, ini yang menjadi pertanyaan besar kita, Ustaz ya. Lalu apa saja hal-hal yang bisa mempengaruhi rusaknya daripada kalimat syahadatain yang kita lisankan ini, Ustaz ya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, Ustaz, untuk episode yang berikutnya. Dan pemirsa Mata Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami harapkan Anda bisa mengikuti tayangan Mata Air ini secara continue ya. Jadi bukan hari ini saja, tetapi juga hari-hari yang akan datang kita masih akan terus membahas tentang pentingnya kita memahami tentang diterimanya atau tidaknya syahadat seorang muslim. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Besok insya Allah kami akan kembali lagi. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.